Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada hari ini. Di hari ini, di pagi yang indah ini, dalam menjalani kehidupan kita, dan bahkan dalam peristirahatan kita semalam, kita percaya bahwa kita boleh lalui semalam karena kuasa Tuhan. Dan kita akan lalui hari ini dengan mendasari kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami bersyukur bahwa pagi ini kami bangun dengan keadaan yang sehat. Kami akan memulai hari kami, hari baru, hari karunia Tuhan di hari ini. Namun sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mendekatkan diri kepadamu dengan mendengarkan firman di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu menggembirakan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebebasan yang bertanggung jawab. Beberapa hari yang lalu, saya mengantar anak saya ke sekolah dengan perlengkapan kesehatan, yaitu memakai masker, dan juga saya memberikan dan menganjurkan kepada dia untuk menggunakan seragam sekolah. Namun tiba-tiba di sekolah, saudara-saudara, dia melepas maskernya.
Kemudian saya bertanya, mengapa kau melepas maskermu? Dia katakan, "Mah, semua teman-teman saya tidak pakai masker. Saya malu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika itu saya berpikir bahwa bagaimana mendidik dia atau membiasakan dia untuk jadi dirinya sendiri. Saya lalu mengatakan, kalau orang lain tidak pakai masker, kamu harus pakai. Karena sekarang ada banyak virus yang akan bisa menyerang kita. Kalau kamu harus ikut-ikutan sama orang, saya mau katakan, kalau orang kena corona, kamu mau juga kena. Oh tidak, makanya pakai dan jadi diri sendiri. Yang jelas bahwa kita harus tahu apa fungsi dari memakai masker itu. Saudara-saudara, dalam Galatia 5 ini, Paulus menekankan bagaimana kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Dan kemerdekaan itu sempurna. Tidak seperti apa yang kita mau katakan bahwa ketika kita mau bebas dari virus corona, kita harus menggunakan masker. Kita harus mencuci tangan setiap 15 menit misalnya. Itu belum tentu jadi jaminan bahwa kita benar-benar bebas dari virus corona. Tetapi ketika kita mau katakan bahwa kita dibebaskan dari belenggu dosa oleh Kristus, itu adalah kemerdekaan yang sesungguhnya, itu adalah pembebasan yang sesungguhnya, tiada taranya. Itu adalah pembebasan yang sempurna di dalam Kristus. Maka tidak akan ada lagi keraguan untuk mempertaruhkan hidup kita, untuk mempercayakan hidup kita di dalam Tuhan. Karena Kristus telah menanggung dosa kita. Kristus telah membebaskan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Dalam Galatia juga Paulus mau mengatakan bahwa bagaimana kemerdekaan itu, kebebasan itu tidak digunakan secara semena-mena. Tidak harus semau saya karena saya sudah merdeka. Bagaimana dengan kehidupan kita saat sekarang ini, saudara-saudara? Apakah kita menikmati kebebasan kita dengan bertanggung jawab bahwa Kristus telah memerdekakan kita? Untuk itu, kita beriman kepada Kristus karena kita percaya bahwa Dia sanggup menanggung segala persoalan kehidupan kita. Dia sanggup membebaskan kita dari kuk. Dia sanggup membebaskan kita dari dosa. Tidak ada yang bisa membebaskan kita dari dosa yang berulang-ulang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi hanya Dia, yaitu Kristus yang mempunyai kehidupan kita, yang mampu membebaskan, mampu membersihkan itu melalui pengorbanannya di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, diri saya dan saudara akan dimenangkan di dalam Kristus, akan menikmati kebebasan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Tapi kita juga dituntut untuk menikmati kebebasan itu dengan bertanggung jawab. Terpujilah Dia. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, mengajak kepada kami untuk bagaimana kebebasan kami itu kami isi dengan hal-hal yang positif yang dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan sesama, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk hari ini melaksanakan segala aktivitas kami dengan kebebasan, juga dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam Kristus Yesus kami serahkan seluruh jemaat-Mu di jemaat Barabaraya, dalam segala aktivitas mereka masing-masing, dalam segala pergumulan mereka masing-masing. Kami bersuka cita bersama dengan Ibu Kekasih, Ibu Esther, yang boleh Engkau karuniakan anak di tengah-tengah keluarga. Tuhan berkati mereka. Juga kami berdoa buat anak kekasih kami Jerry, yang saat ini Tuhan telah karuniakan
bahwa ia boleh kembali ke rumah setelah mengalami menerima perawatan di rumah sakit. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Berkati seluruh keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Barabaraya dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan seluruh anak-anakmu dimanapun berada mendengarkan firman hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, jaga kesehatan dan selalu percayakan diri kepada Tuhan.